Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Kali ini kami berkesempatan untuk ngedron teman-teman di transmigrasi Mahalona. Nah, di sini ada perbandingan teman-teman. Nah, kalau lahannya masih bersih ini angkatan tahun 2023. Nah, kalau yang agak ke depan lagi dan maju itu tahun 2024 Desember teman-teman. Jadi memang sangat masih baru transmigrasinya teman. Jadi transmigrasi itu untuk Mahalona memang mendapat predikat sentimen positif ya, artinya menjadi transmigrasi terbaik se-Indonesia. Jadi saya tuh penasaran dan ingin melihat bagaimana sih transmigrasi Mahalona itu. Nah, kalau saya sendiri teman-teman, saya berasal dari transmigrasi Konawe. Jadi saya artinya silaturahim karena Pak Imam kami itu memiliki anak yang ikut transmigrasi di Mahalona. Jadi kami berkesempatan datang langsung ke sini. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mas Irfan, YouTuber Story Channel, teman-teman. Jadi seperti ini pemandangannya. Ini masih baru, teman-teman. Bersih dia masih lahannya. Dan by the way, untuk lahan transmigrasi Mahalona itu ternyata pekarangannya tidak terlalu besar ya, yaitu 20 kali 50 teman-teman. Sedangkan sisanya itu lari ke lahan 1 dan lahan usaha 2. Kalau di Konawe itu kan lahannya itu 25 kali 100 untuk pekarangan, jadi cukup luas dan cukup panjang teman-teman. Jadi memang setiap daerah itu berbeda-beda, entah Kalimantan juga seperti apa saya juga kurang tahu karena belum ke sana. Nah, untuk sementara ini kami berkesempatan untuk ke Mahalona teman-teman. Mahalona terdiri dari tahun 2007 transmigrasinya hingga tahun 2024 akhir ini. Nah, kalau penataan rumahnya, saya senang juga lihatnya Mahalona karena tertata rapi dan memang akan menjadi pusat strategis teman-teman. Karena memang sudah dibikinkan lorong-lorong di setiap berapa rumah, setiap 5 rumah itu ada lorong, setiap 5 rumah itu ada lorong sehingga nanti ke depannya ini daerah ini cepat maju teman-teman. Karena dia mengutamakan akses dulu gitu loh. Jadi aksesnya itu sangat mudah untuk Mahalona. Memang meskipun di tahun 2024 ini sekitarnya ini masih bisa dibilang apa namanya, masih timbun jalannya. Nah, kalau di depannya lagi teman-teman itu transmigrasi sudah lawas ya. Nah, yang paling saya suka di sini teman-teman itu transmigrasi lokalnya itu loh. Rata-rata menempati rumahnya gitu loh. Jadi secara tidak langsung masyarakat lokal itu ikut berkontribusi untuk membangun daerah transmigrasi. Ya meskipun tidak semua ya, ada juga yang tidak ada. Tapi rata-rata ini saya sudah ada teman-teman. Termasuk rumah-rumah yang sudah lama sudah pada direnovasi sehingga daerah itu kelihatan rapi bersih gitu loh teman-teman. Meskipun data kutip pekarangannya itu meskipun yang sudah agak lama ya, tidak terlalu digarap namanya, paling yang paling itu ya merica aja yang saya lihat ya, yang paling apa namanya dominan di sini gitu. Nah, ini by the way teman-teman, ini kata Mas Irfan ini yang di dekat rumah kosong ini yang masih baru ini. Nah, di sini nanti calon penempatan 2025 atau 2026 teman-teman. Jadi teman-teman tunggu saja infonya ya. Karena di sini tuh akan ada lagi suatu penempatan-penempatan. Nah, kalau 2025 itu katanya memang belum pasti. Belum pasti apakah ada penempatan atau belum gitu, teman-teman. Jadi di sini transmigrasi Malona, dia lahan usaha satunya memang percetakan sawah. Jadi pemerintah ikut serta untuk mencetakkan sawah para transmigran, khususnya dinas transmigrasi. Nah, kalau lahan usaha 2 itu rata-rata hutan, teman-teman. Hutan masih banyak kayunya. Nah, kayu itu kadang-kadang kayak banyak ya, kayak pulau nangka gitu. Yang dijadikan patok untuk tiang merica. Jadi di sini merica itu sangat primadona, teman-teman ya. Sangat suatu penghasilan utama untuk para transmigran di sini. Nah, di sini juga untuk para transmigran 2024 itu tidak perlu takut karena dia tuh istilahnya kalau kerja tuh tinggal cari aja gitu. Ini yang sangat penting karena apa? Perputaran ekonomi yang ada di Mahalona sudah ada.
Artinya, ketika masyarakat itu ingin bekerja, ketika masyarakat itu kehabisan jatah hidup, kerjaan sudah ada gitu teman-teman. Nah, kalau ini rumah-rumah rata-rata lokal ya. Nah, ini rumah di sini nih rata-rata sudah direnov. Meskipun dalam kata kutip bangunan utama itu tidak boleh diubah ya teman-teman. Tetapi dia itu boleh ditambah istilahnya seperti itu. Nah, ini para lokal teman-teman, kebanyakan lokal. Jadi saya sangat luar biasa juga ini pembangunan rumah untuk transmigrasi ya. Karena kalau di rumah di Trans lain itu rata-rata lokal tidak diperbaiki, tidak direnov teman-teman. Jadi kelihatannya mangkrak gitu loh. Ya tidak apa-apa sebenarnya tidak ditempati, tapi ya dibersihkan, direseki teman-teman. Karena kalau direseki ya kelihatan daerah itu maju gitu loh. Nah, ini ada yang terbuka teman-teman. Ini rata-rata di sini lahan usaha 1, lahan usaha 2, rata gitu. Jadi memang sehamparan gitu loh. Cuma kekurangannya di Malon itu kondisi tanah teman-teman. Kondisi tanah itu kurang subur ya. Jadi memang tanahnya itu tanah merah. Memang lokasi tambangnya seperti itu teman-teman. Dia itu tanahnya tanah merah gitu loh. Jadi memang untuk tanaman-tanaman lain selain merica itu kurang subur gitu. Berbanding terbalik dengan Konawe, Konawe tanahnya subur, tetapi untuk merica itu tidak bagus ya. Karena memang di khususnya di Konawe itu memang kondisinya sangat panas. Sedangkan di Malona saya nginap sehari atau 2 hari itu ya. Memang tuh dingin sekali teman-teman, Malona itu dingin. Saya juga heran juga di Malona kok bisa sedingin itu gitu loh. Jadi SP5 menuju SP1, SP2 yang ada pasar inti itu cukup jauh teman. Tetapi badan jalannya sudah dibuat besar sehingga mempermudah masyarakat Trans untuk mengakses jalan ke situ gitu loh. Jadi begitulah perkembangan transmigran tahun 2024. Buat teman-teman jangan lupa subscribe dan selalu dukung YouTube channel ini kan agar selalu berkembang dan pastinya memberikan konten-konten yang inovatif dan positif seperti itu.